Keesokan harinya, pada siang hari, Ye Chen tiba di villa tingkat menengah di pemandian air panas Chem Elises. Zhang Er mau tiba di sini 1 jam lebih awal untuk menunggu. Melihat Ye Chen, Zhang Er mau berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang ingin Anda katakan kepada saya?" Ye Chen sedikit tersenyum dan bertanya kepadanya, "Zhang Er mau, apakah Anda membawa barang-barang yang saya minta untuk Anda bawa?" Zhang Er mau mengangguk berulang kali, mengeluarkan tas tangan dari mobil, dan berkata kepada Ye Chen, "Kembalilah ke Tuan Ye. Saya telah membawa semua yang Anda inginkan." "Oke." Ye Chen menyapanya. "Masuk dan bicara." Ye Chen membawa Zhang Er mau ke ruang tamu villa. Dan Zhang Er mau tidak sabar untuk membuka kopernya. Dan mengeluarkan beberapa potong kayu dengan ukuran dan ketebalan berbeda. Tetapi semuanya hitam seperti arang. Sambil mengeluarkan kayu, dia memperkenalkan kepada Ye Chen, "Waktu itu kamu bilang kamu ingin kayu petir. Ini semua kayu petir yang bisa diandalkan yang bisa aku temukan dari kemarin sampai sekarang. Kayu petir yang kami jual di pasar ini kayu. 9 dari 10,5 dibuat palsu. Jika Anda benar-benar tidak tahu di mana petir menyambar pohon, penduduk setempat akan merampas semuanya ketika pembeli datang ke pintu. Jadi Anda jangan melihat sambaran petir kayu yang saya cari. Kualitasnya sepertinya tidak terlalu bagus, dan usianya tidak terlalu tua. Tetapi yang kecil dapat mengambil kepala mereka untuk meyakinkan Anda. Ini adalah kayu sambaran petir asli. Sama sekali tidak ada masalah." Ye Chen mengklik, dia mengangguk, memandangi kayu yang diambilnya dengan kasar, mengangguk dan berkata, "Ini memang kayu sambaran petir. Meskipun kualitasnya agak buruk, hanya itu yang saya inginkan." Zhang Er mau adalah bingung dan bertanya tanpa sadar, "Tuan Ye, mengapa kualitasnya hampir sesuai dengan keinginan Anda? Saya khawatir hal-hal kecil ini tidak akan menarik perhatian Anda." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya akan memberi tahu Anda beberapa kata tentang ini. Saya tidak bisa menjelaskannya." Kemudian, Ye Chen bertanya lagi, "Saya meminta Anda untuk menemukan jari tua. Apakah Anda menemukannya?" "Menemukannya." Zhang Er mau dengan cepat mengeluarkan 2 jari kunci giok yang terlihat sangat tua dari sakunya, menyerahkan kunci Inggris itu kepada Ye Chen, dan berkata, "Tuan Ye, lihat. 2 jari kunci giok ini semuanya di awal Qing Dinasti. Barangnya asli, tapi bahannya tidak terlalu bagus. Batu giok hetian biasa. Kualitasnya rata-rata." Ye Chen mengangguk, mengambil kedua cincin giok itu, memandangnya dengan kasar, dan berkata, "Kamu sepertinya sesuatu dari Sukeng. Itu telah digali setidaknya selama beberapa dekade, kan?" Zhang Er mau mengacungkan jempol dan memuji, "Tuan Ye, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Kedua jari ini memang dari Sukeng. Saya kira, setidaknya itu telah keluar selama 30 atau 40 tahun." Ye Chen berkata, "Saya ingin sesuatu yang terkubur. Semakin mentah semakin baik. Yang terbaik adalah terlihat seperti baru digali sebulan yang lalu. Bisakah saya mendapatkannya?" Petik 2. Ini, Zhang Er mau berkata dengan canggung, "Tuan Ye, ini masalah melawan hukum. Selama bertahun-tahun, tidak banyak orang di Jinling yang melakukan bisnis ini. Dan sekarang sebagian besar orang yang bisa jatuh sedang berkelahi, mereka semua adalah benda yang rusak. Dan jari manis batu giok benar-benar cukup baik untuk bertemu." Saat dia berkata, Zhang Er mau bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda banyak bicara. Saya berani bertanya kepada Anda, mengapa Anda harus lahir dari lubang? Bagaimana dengan barangnya?" Ye Chen berkata, "Zhang Er mau, kamu sekarang adalah orang Hongwu. Dengan kata lain, kamu juga orangku. Jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku ingin untuk menarik jari ke dalam lubang untuk menipu orang. Jika itu Sukeng, mungkin sulit untuk ditipu." Zhang Er mau bingung, dan tanpa sadar berkata, "Tuan Ye, mengapa Anda menggunakan yang asli dari Sukeng untuk menipu orang? Katakan sesuatu sejujurnya. Hal-hal seperti perampokan makam sedang diselidiki dengan sangat cermat akhir-akhir ini. Pedagang barang antik seperti kita tidak terlalu berani membeli barang dari Pit.
karena takut mendapat masalah dan tuntutan hukum. Tetapi jika mereka terbiasa dengan barang dari pit, itu masalah lain. Lagi pula, itu sudah lama sekali, 30 atau 50 tahun apa yang digali sebelumnya. Meskipun hitam, sekarang dicuci menjadi putih. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan tanya kenapa. Katakan saja padaku jika ada cara untuk memperbaikinya." Petik 2. Berbicara. Ye Chen menunjuk ke kayu sambaran petir lagi. Dan berkata, "Ada ini. Saya ingin menggunakannya untuk membuat sesuatu. Dan yang terbaik adalah memberi orang perasaan bahwa mereka baru saja digali. Apakah Anda memiliki pengetahuan?" Petik 2. Zhang Er mau berpikir sejenak. Dan berkata, "Tuan Ye, mudah untuk membicarakan masalah ini. Saya sendiri memiliki latar belakang palsu. Anda tahu ini. Yang terbaik dari kami adalah menyamarkan hal-hal baru itu. Buatlah terlihat seperti itu baru saja digali untuk menipu orang. Kadang-kadang, kita bisa mengubah porselen yang baru digali di sini menjadi tempat pembakaran resmi dinasti Qing yang baru saja digali. Tentu saja, penipuan semacam ini menipu pemula dan pendatang setengah botol air belum lama ini. Tapi itu tidak bisa menipu para ahli." Petik 2. Berbicara. Zhang Er mau mengubah topik pembicaraan. Dan berkata lagi, "Tetapi Anda berencana untuk menggunakan hal-hal nyata dari dinasti Qing untuk berpura-pura menjadi hal-hal nyata dari dinasti Qing yang baru saja Anda gali. Ini jauh lebih sederhana. Sederhananya terus terang. Si kecil pertama. Saya akan merawat patina untuk Anda. Lalu menggali tanah di sebelah jamban di pedesaan. Menuangkan jeroan babi ke dalamnya. Memasukkan barang-barang ini ke dalamnya dan menguburnya dengan jeroan babi semalaman. Dan akhirnya taburkan air seni di atasnya. Ketika digali keesokan harinya. Itu seperti benda yang baru saja digali." Petik 2. Ye Chen bertanya kepadanya, "Bisakah metode ini ditemukan oleh orang lain?" Petik 2. Zhang Er mau menggelengkan kepalanya. "Jika Anda mengatakan bahwa Anda menggunakan hal-hal baru untuk membuat yang lama dan membiarkan orang lain melihatnya, Anda pasti akan menemukan kekurangannya. Tetapi bagaimanapun juga, Anda memasukkan hal-hal nyata. Jadi siapa yang bisa mengetahuinya? Bahkan jika Anda seorang ahli, mereka mengambil instrumen karbon 14 dan datang untuk mengidentifikasinya. Benda ini juga dari dinasti Qing. Mereka menilai apakah benda ini keluar dari lubang, bau ikan, darah, dan mayat. Asalkan ini dilakukan dengan baik, mereka akan merasa bahwa benda ini baru digali." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu masalah ini terserah kamu." Zhang Er mau bertanya dengan curiga, "Tuan Ye, mengapa Anda menginginkan yang muda?" Petik 2. Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya kepadanya dengan penuh minat, "Zhang Er mau, sejak Anda bergabung dengan Hong Wu, mengapa Anda masih berbisnis di kota antik ini?" Zhang Er mau berkata dengan cepat, "Tuan Ye, terima kasih Anda dan Tuan Kelima saling mencintai. Dan jika Anda memiliki kesempatan untuk mengikuti Tuan Kelima, bagaimana Anda bisa berpikir untuk melakukan bisnis barang antik? Jadi Anda sudah lama mengesampingkannya dan tidak peduli tentang itu." Kamu Chen berkata dengan serius, "Saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Saya benar-benar membutuhkan Anda untuk meluangkan waktu dan terus kembali ke bisnis barang antik Anda." Zhang Er mau bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apa maksudmu dengan ini? Saya tidak memahaminya. Jadi tolong jelaskan dengan jelas." Ye Chen tersenyum sedikit, mengambil 2 jari kunci pas giok dan sepotong kayu pemogokan petir, dan berkata kepada Zhang Er mau, "Tunggu aku dulu." Segera, Ye Chen datang ke ruang dalam. Di dalam 2 jari kunci giok, mereka menggunakan aura untuk meletakkan formasi perlindungan tubuh yang sangat sederhana. Dan di kayu sambaran petir, menggunakan aura untuk meletakkan formasi petir sederhana. Dengan cara ini, kedua jari manis giok ini telah menjadi 2 cincin pelindung sederhana, yang dapat melindungi pemakainya dari bencana kecil. Dan kayu sambaran petir juga menjadi cincin yang hanya dapat digunakan untuk satu bab. Jimat guntur yang akan rusak dan hancur setiap kali bel berbunyi, 2/2.
Setelah menyelesaikan ini, dia kembali ke ruang tamu dari kamar, menyerahkan 2 penarik jari dan petir kepada Zhang Ermao, dan berkata, kamu pertama-tama ambil 3 benda ini dan buat seolah-olah kamu baru saja membuatnya. Ini seperti menggali keluar dari tanah. Zhang Ermao segera berkata, oke, Tuan Ye. Saya akan menanganinya untuk Anda segera setelah saya kembali. Apakah saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda setelah saya menanganinya? Petik 2. Tidak perlu. Ye Chen berkata dengan ringan. Kamu pergi ke Antique Street. Temukan 2 pedagang kaki 5 yang pintar yang bisa kamu makan dan jalani. Berikan mereka sebuah cincin. Biarkan mereka memakainya di tangan mereka. Dan kemudian pergi ke aula kedatangan dari bandara. Dan pergi ke pintu keluar stasiun kereta berkecepatan tinggi. Pegang tanda untuk saya dan tunggu seseorang menjemput. Untuk siapa yang menjemput? Tidak masalah. Anda cukup menulis nama mereka. Zhang Ermao tampak terkejut. Tuan Ye, siapa yang akan Anda jemput? Tulis saja apapun yang Anda inginkan. Nama pribadi. Kurasa aku tidak bisa menjemput siapapun, kan? Ye Chen berkata dengan ringan. Saya tidak akan menjemput seseorang. Saya sedang menunggu seseorang. Setelah itu, Ye Chen berkata dengan sangat serius. Zhang Ermao. Selanjutnya saya akan berbicara dengan Anda, dengarkan baik-baik apa yang Anda katakan. Jika masalah ini selesai baiklah. Aku, Ye Chen, akan menjanjikanmu kemuliaan dan kekayaan di masa depan. Ketika Zhang Ermao mendengar ini, dia langsung duduk tegak dengan penuh semangat, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, katakan saja padaku. Ermao pasti akan keluar semua. Petik 2. Ye Chen mengangguk, dan berkata kata demi kata, kamu membayar mahal untuk membuat mereka berdua menunggu dari saat bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi dibuka hingga tutup setiap hari. Sampai seseorang bertanya kepada mereka tentang asal-usul kunci giok di tangan mereka. Dan Anda harus meminta mereka untuk dengan jelas mengatakan bahwa mereka membelinya dari Anda. Dan memberi tahu mereka bahwa jika pihak lain meminta mereka untuk membelinya dengan harga tinggi, biarkan mereka membelinya sesuai dengan pasar yang sebenarnya, nilai. Minta 100 kali lebih banyak. Dan saya tidak akan menjual apapun kurang. Meskipun Zhang Ermao bingung, dia masih mengerti permintaan Ye Chen. Dan dengan cepat berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Petik 2. Ye Chen mengangguk puas, lalu menyerahkan jimat petir kepada Zhang Ermao, menggunakan sedikit aura, dan berkata kepadanya dengan petunjuk psikologis, simpan barang ini untuk dirimu sendiri. Bawa kembali ke barang antikmu. Jalan. Terus operasikan barang antikmu kios. Tetapi Anda harus ingat untuk meletakkannya di posisi paling mencolok dari kios Anda. Dan siapapun yang datang untuk menanyakan harganya, Anda akan meminta 5 juta. Tidak kurang. Jika orang lain bertanya, jimat itu berasal. Anda baru saja memberitahu dia bahwa itu digali dari lubang hidup beberapa waktu lalu. Ketika seseorang bertanya kepada Anda harus mengalahkan hati Anda dan sangat yakin bahwa ketiganya semuanya digali dari lubang hidup. Mengerti? Zhang mata Ermao membeku. Dan dia mengangguk berat, dimengerti. Ye Chen dapat melihat bahwa sugesti psikologis telah berpengaruh pada Zhang Ermao. Jadi, dia berkata kepada Zhang Ermao, jika kayu sambaran petir ini dibeli oleh seseorang, Anda segera memberi tahu saya. Jika dicuri, Anda juga segera memberi tahu saya. Zhang Ermao segera berkata dengan hormat, oke, Tuan Ye. Ayo. Lakukan itu. Anak kecil. Ye Chen mengirim Zhang Ermao keluar dari villa. Dengan senyum percaya diri di sudut mulutnya. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah untuk menggantungkan bel di masing-masing dari 2 gerbang Jinling. Dan kedua, bel itu adalah 2 cincin jari giok yang dia berikan kepada Zhang Ermao. Kedua jari kunci giok ini terlihat tidak terlalu menarik, dan kebanyakan orang tidak akan tertarik untuk melihatnya. Seperti yang dikatakan Zhang Ermao. Bahan dari 2 jari kunci giok ini rata-rata. Dan harganya sendiri tidak terlalu tinggi, bahkan orang yang mengerti barang antik tidak akan menganggapnya serius. Jadi,
Ketika dua mengenakan jari giok masing-masing. Ketika menunggu orang yang memegang tanda di bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Hanya satu jenis orang yang akan memperhatikan jari giok di jari mereka. Yaitu, mereka dapat melihat melalui jari giok yang berisi susunan Man of Law. Dan mereka yang bisa melihat melalui formasi yang terdapat pada jari giok pastilah mereka yang telah menguasai energi spiritual. Siapa yang menguasai Reiki? Ye Chen hanya mengenal 5 orang selain dirinya sendiri. Salah satunya adalah penguasa Inggris yang menghancurkan dinasti Qing. 4 lainnya adalah 4 Earl yang menghancurkan dinasti Qing. Namun, penguasa Inggris tidak mau datang ke Jinling sendirian. Dan salah satu dari 4 Earl meninggal. Oleh karena itu, tujuan Ye Chen adalah hanya memiliki 3 orang yang tersisa. Dan itu adalah 3 Earl yang tersisa dari dinasti Qing. Saat ini, kakek nenek saya, dan Lin Waner semuanya ada di Jinling. Jadi kemungkinan Earl dinasti Qing muncul di Jinling sangat meningkat. Namun, setelah saya melakukan hal-hal ini, saya memiliki kepercayaan diri yang besar. Berhati-hatilah. Bandara dan stasiun kereta berkecepatan tinggi adalah 2 gerbang Jinling. Tidak mungkin bagi Earl untuk berkendara ke sini dari kota-kota sekitarnya. Jadi cara yang paling mungkin adalah dengan naik pesawat atau kota kereta berkecepatan tinggi. Dan saya meminta Zhang Ermao untuk mengatur 2 orang untuk jongkok di 2 tempat ini setiap saat. Mereka boleh memegang tanda Zhang Sanli dan Li Si. Dan mereka boleh jongkok di 2 tempat ini selama beberapa hari berturut-turut. Tetapi ternyata tidak. Tidak masalah. Karena ada kemungkinan besar mereka tidak akan mengirim 2. Lebih dari 1 Earl datang ke Jinling. Dan bahkan jika 2 Earl dikirim ke Jinling, tidak mungkin mereka datang dengan pesawat dan kereta api berkecepatan tinggi pada saat yang sama, waktu. Oleh karena itu, sudah pasti Earl yang menghancurkan dinasti Qing hanya dapat bertemu dengan salah satu dari 2 orang ini. Dan meskipun Earl itu kuat, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ada orang lain yang memakai kunci pas batu giok yang sama yang berjarak puluhan kilometer. Bahkan lebih mustahil untuk mengetahui bahwa orang yang memegang tanda itu telah menunggu di sini selama berhari-hari. Mereka hanya akan terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah menemukan senjata ajaib di Jinling. Walaupun senjata sakti ini hanyalah jimat sederhana. Namun siapapun yang mengubahnya pasti ingin tahu apakah jari giok ini digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan senjata sakti lainnya. Di depan umum, pendahulu dinasti Qing memiliki misi penting. Jadi dia tidak boleh berani terlalu sombong dalam masalah seperti ini. Jadi dia pasti akan menanyakan tentang sumber tarikan jari dengan sikap rendah hati. Dengan cara ini, petunjuknya akan mengarah ke Zhang Ermao. Ketika Earl yang menghancurkan dinasti Qing menemukan Zhang Ermao, dia akan menemukan bahwa ada petir di tempat Zhang Ermao. Bahkan jika mereka tidak mengetahui jimat guntur, mereka pasti dapat melihat bahwa senjata ajaib ini dapat memberikan efek serangan secara alami jauh lebih kuat daripada jari giok yang bisa mempertahankan diri. Saat itu, mereka pasti akan mendapatkan harta karun. Dan pasti tidak akan ragu dengan harga beberapa juta. Namun, jimat petir ini terlihat seperti sepotong kayu sambaran petir biasa. Zhang Ermao mengutip 5 juta yuan. Bahkan generasi kedua yang kaya seperti Qin Aodong, yang kalah, tidak dapat menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya. Jadi dia akan melakukannya membelinya harus orang yang tahu barangnya. Dengan kata lain, dia pasti salah satu dari 3 pangeran dinasti Qing. Pada saat itu, pihak lain akan sangat bersemangat ketika dia mendapatkan petir ini. Dan dia pasti ingin mencari tempat di mana tidak ada orang yang mencobanya. Dan dia mungkin tidak memiliki 9 kitab suci surgawi yang mendalam, jadi tidak mungkin untuk mengetahui bahwa Thunderbolt ini yang disempurnakan secara khusus hanya dapat digunakan sekali. Oleh karena itu, begitu dia mencobanya, Thunderbolt akan musnah. Dan pada saat yang sama, itu akan memicu guntur. Pada saat itu, saya tidak hanya akan tahu bahwa dia akan datang, tetapi saya juga akan mengetahui perkiraan lokasinya.